Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk sahabat semua. Dalam kesempatan sore ini, saya akan membacakan sebuah pertanyaan tentang begini ya. Pertanyaannya adalah, usahaku diambang bangkrut, modal hampir habis tetapi hasil belum memadai. Setiap acara ibadah, aku hampir tidak pernah absen. Tetapi, mengapa usahaku belum berhasil? Tolong didoakan. Nah, pertanyaan yang digarisbawahi adalah mengapa usahaku belum berhasil, padahal aku setiap acara ibadah hampir tidak pernah absen. Nah, kita akan simak jawabannya. Ya, menjawab pertanyaan dari saudara kekasih kita tadi mengenai mengapa sudah setia beribadah ke gereja tetapi usahanya masih belum berhasil, bahkan hampir mengalami kebangkrutan. Kalau kita sama-sama perhatikan dari sisi Alkitab, kita sama-sama tahu kisah tentang seorang Ayub. Ayub itu bagaimana? Ayub itu seorang yang saleh, dia juga jujur, terus Ayub juga takut akan Tuhan, dan Ayub juga menjauhi kejahatan. Tetapi bagaimana kehidupan Ayub? Ternyata Ayub tak luput dari apa yang namanya ujian. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan pasti tentunya juga tak luput dari apa yang namanya ujian. Setiap kita itu pasti mengalami ujian, dan ujian yang dialami oleh setiap kita masing-masing itu tidak sama. Tetapi ingat, ujian yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Ada ayat mengatakan demikian. Oleh sebab itu, bagi saudara terkasih tadi, tetap setia mengiring kepada Tuhan, tetap bersandar berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena suatu saat Tuhan pasti menolong, seperti yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Akhirnya apa? Akhirnya harta bendanya dikembalikan. Bahkan tidak hanya sebanyak satu kali banyaknya, tetapi 2 kali lipat banyaknya. Nah, itulah mengapa apabila kita tetap bersandar berharap pada Tuhan, maka apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti campur tangan. Ya, demikian kiranya boleh menguatkan itu saudara yang bertanya tadi, menguatkan iman, jangan patah semangat, terus semangat, tetap giat di dalam Tuhan. Ya, sebagai ayat untuk kekuatan kita bersama, mari kita sama-sama lihat dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Baik, setelah kita mendengar jawaban yang sudah diuraikan, pada saat ini kami akan berdoa buat saudara yang barusan tadi bertanya, yang mengatakan bahwa sedang diambang kebangkrutan, rugi dalam berusaha. Nah, di sini kami akan sama-sama berdoa, dan mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaannya dan apapun kenyataannya, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau begitu mengasihi
mengasihi setiap kami. Engkau begitu memperhatikan setiap kami. Pada saat ini kami menyatukan iman kami. Kami berdoa buat saudara terkasih kami yang sedang mengalami ujian dalam hidupnya, bahkan hampir mengalami kebangkrutan. Kami yakin, kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kami berseru memanggil nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan perekonomian dari saudara terkasih kami. Dan kami yakin, kami percaya kalau Tuhan sudah menolong kehidupan keluarga Ayu, kami yakin, kami percaya Tuhan juga menolong kehidupan saudara terkasih kami. Amin. Karena di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.